Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pun memutuskan untuk menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau dengan kata lain tidak mengabulkan permohonan banding atas 3 terdakwa tersebut termasuk Rizik Syihab. Ketiga perkara ini, 3 terdakwa, putusannya adalah menguatkan apa yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Intinya itu sebetulnya. Baik yang Dr. Andi yang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur jatuhi pidana selama 1 tahun maupun Hanif Alatas 1 tahun, semuanya dikuatkan. Demikian juga dengan putusan nomor 210 atas nama terdakwa Muhammad Rizik Syihab itu dijatuhi pidana 4 tahun pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dikuatkan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Bacaan vonis banding Rizik Syihab dalam kasus hasil swab RS Umi Bogor sempat berlangsung ricuh di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kericuhan terjadi sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat usai hakim membacakan vonis menolak banding yang diajukan Rizik Syihab. Akibat dari vonis ini, Rizik tetap menjalani hukuman penjara selama 4 tahun. Tegakkan hukum yang adil, yang salah, proses hukum sesuai dengan hukum yang setimpal. Saya dan menantu saya Habib Muhammad Hanif Alatas bersama Direktur Utama Rumah Sakit Umi Dr. Andi Tata dijadikan tersangka atas laporan Bima Arya atau pegawainya dari Satgas Covid yang ada di Kota Bogor. Yang kalau berbicara tentang berbohong, yang berbohong siapa? Kalau berbicara tentang penegakan aturan, yang tidak ikut pada aturan siapa? Kan begitu. Menggunakan kata dulu dan pandir dalam eksepsinya hanya mengikuti emosional sesaat. Kalimat-kalimat seperti ini bukanlah bagian daripada eksepsi, kecuali bahasa-bahasa seperti ini digunakan oleh orang-orang yang tidak terdidik dan dikategorikan kualifikasi berpikiran dangkal. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Seorang terdakwa yang disebut-sebut sebagai panutan menggunakan kata-kata di luar dari sifat seorang panutan dengan menggunakan kalimat yang menjijikan adalah hanya diberikan kepada sesuatu yang jorok. Ngancam mengepung lonte, polisi kalang kabut jagain lonte, iya. Kacau, lonte hina Habib digagak polisi. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menolak permohonan banding yang diajukan oleh ex-Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI, Habib Rizik Syihab. Tak lama setelah putusan selesai dibacakan, kondisi di sekitar pengadilan mulai memanas. Bentrokan sempat terjadi antara simpatisan Habib Rizik Syihab dengan aparat kepolisian di Jalan Letnan Jenderal Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin 30 Agustus 2021. Siang ini pasca sidang banding terhadap perkara Rizik Syihab di Rumah Sakit Umi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Berdasarkan video yang diterima oleh Suara.com, terlihat sejumlah massa simpatisan Rizik dibubarkan oleh aparat kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi gedung Pengadilan Tinggi DKI. Massa memilih tetap bertahan pasca putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap banding Rizik dalam perkara swab tes Rumah Sakit Umi. Melihat massa yang tetap menembus brigade penjagaan di sekitar Pengadilan Tinggi DKI, akhirnya bentrok dengan aparat tak terhindarkan. Tampak suasana menjadi ricuh. Terlebih aparat kepolisian juga menembakkan gas air mata ke kerumunan massa simpatisan Rizik. Dalam video, massa terlihat terpaksa mundur. Massa yang tak terima juga sempat melakukan perlawanan dan bertahan di lokasi. Sebagian massa lainnya memilih mundur ke arah Pulau Gadung. Sementara itu, Suara.com sudah coba melakukan konfirmasi terkait kejadian ini ke pihak kuasa hukum Rizik, namun belum memberikan respon. Dalam unggahan di story aplikasi WhatsApp, sejumlah kuasa hukum sempat mengunggah kericuhan yang terjadi pasca sidang. Sebelumnya, banding yang diajukan Rizik dinyatakan kandas. Rizik tetap dihukum 4 tahun penjara.
Di pengadilan negeri oleh penuntut umum dituntut dengan pidana penjara selama 4 tahun. Terus oleh pengadilan tinggi dikuatkan dengan putusan nomor 210 Pitsus tahun 2021. Pengadilan tinggi DKI itu intinya, kata Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Binsar Pamopo Pakpahan, kepada wartawan Senin 30 Agustus 2021. Demikian juga dengan putusan nomor 210 atas nama terdakwa Muhammad Rizik Syihab itu dijatuhi pidana 4 tahun pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dikuatkan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Tak hanya Rizik, Pengadilan Tinggi disebut juga menguatkan putusan vonis 1 tahun penjara terhadap menantu Habib Rizik yakni Habib Hanif Alatas dan Dirut Rumah Sakit Umi Andi Tatat. Sementara itu dalam sidang putusan yang digelar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat tadi, tidak dihadiri pihak jaksa penuntut umum atau JPU maupun pihak kuasa hukum terdakwa. Untuk selanjutnya, Binsar mengatakan pihaknya bakal menyampaikan langsung hasil putusan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pihak JPU maupun kuasa hukum terdakwa disebut masih punya kesempatan mengajukan upaya hukum lainnya. Rizik divonis 4 tahun penjara dalam kasus swab Rumah Sakit Umi. Sementara baik Hanif maupun Andi Tatat divonis penjara 1 tahun dalam kasus serupa. Mereka dianggap bersalah lantaran dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan telah turut serta menyampaikan kabar bohong atas kondisi kesehatan Habib Rizik. Selain itu, hakim menilai dari kebohongan yang disampaikan dianggap telah menerbitkan keonaran di tengah masyarakat. Kuasa hukum terdakwa menyatakan tak terima dengan vonis tersebut. Mereka pun akhirnya memilih mengajukan banding. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar sidang untuk terdakwa Rizik Syihab hari ini dengan agenda pemeriksaan saksi. Pemeriksaan saksi kali ini terkait kasus dugaan penyebaran informasi bohong tentang hasil tes swab dari RS Umi Kota Bogor. Saya dan menantu saya Habib Muhammad Hanif Alatas bersama Direktur Utama Rumah Sakit Umi Dr. Andi Tatat dijadikan tersangka atas laporan Bima Arya atau pegawainya dari Satgas Covid yang ada di Kota Bogor. Yang kalau berbicara tentang berbohong, yang berbohong siapa? Kalau berbicara tentang penegakan aturan, yang tidak ikut pada aturan siapa? Kan begitu. Bima Arya menyatakan bahwa telah berada atau sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan ia siap memberikan keterangan yang dimintakan dalam persidangan nantinya dalam posisinya sebagai saksi. Satgas COVID-19 Kota Bogor sempat melaporkan Rumah Sakit Umi Kota Bogor ke Polres Bogor karena diduga menghalang-halangi upaya penanggulangan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Warga negara itu sama dalam hukum. Ini wilayah saya. Saya melaksanakan tugas mandat dari undang-undang karantina. Kami bertindak atas kepentingan banyak orang untuk keselamatan dan kesehatan banyak orang. Seperti yang disepakati dengan pihak keluarga ya, bahwa hasil dari PCR test itu akan dikoordinasikan bersama pemerintah kota. Nah, namun saya menerima surat pernyataan yang ditandatangani oleh Habib Rizik yang menyatakan bahwa beliau tidak mengizinkan hasilnya untuk diketahui oleh pemerintah kota ya. Itu kita akan melangkah sesuai dengan kewenangan kita dan selanjutnya tentunya kita akan masuk ke wilayah hukum juga. Terkait dengan tes PCR ya itu konteksnya itu. Nah, kalau dari awal pihak rumah sakit berkoordinasi dengan baik, ya saya kira persoalannya tidak akan menjadi rumit seperti ini. Kita akan melangkah sesuai dengan kewenangan kita dan selanjutnya tentunya kita akan masuk ke wilayah hukum juga. Habib Hanif sampaikan bahwa berkeberatan swab kembali ya karena masa 1 hari 2 kali swab gitu ya, alasan yang bisa dipahami ya. Nah, namun alasan beliau pula bahwa Mercy ini, jadi yang men-swab itu tim dari Mercy. Nah, bagi kami yang penting adalah kejelasan saja. Nah, kami butuh kejelasan siapa yang melakukan swab, kemudian dikirim ke lab mana, itu saja. Saya tidak akan pernah merasa terhina atau merasa tersinggung, apalagi marah. Akan tetapi, saya khawatir hinaan tersebut akan diartikan oleh umat Islam Indonesia sebagai hinaan terhadap cinta dan kasih sayang mereka.
Dan saya lebih khawatir lagi kalau hinaan jaksa penuntut umum tersebut akan ditafsirkan oleh umat Islam Indonesia sebagai tantangan, sehingga akan jadi pendorong semangat mereka untuk datang dan hadir serta mengepung dari segala penjuru Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini untuk menyaksikan langsung sidang terakhir, yaitu sidang putusan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 yang akan datang. Sangatlah naif kalau jaksa penuntut umum yang menyidangkan perkara terdakwa dan kawan-kawan dikatakan orang bodoh, bebal, tumpul otaknya, tidak mengerti. Kami jaksa penuntut umum yang menyidangkan perkara terdakwa adalah orang-orang intelektual yang terdidik dengan berpredikat pendidikan rata-rata strata 2 dan berpengalaman puluhan tahun di bidangnya. Sidang kemarin dibuka oleh hakim, ditutup oleh hakim. Oke, saya sampaikan kepada hakim. Ya, selesai. Nasihat saya kepada jaksa penuntut umum agar hati-hati, jangan menantang para pecinta. Saya tidak bisa membayangkan di masa pandemi yang semakin parah ini, bagaimana jika jutaan pecinta yang kemarin menyambut kepulangan saya di bandara terprovokasi oleh tantangan jaksa penuntut umum, lalu berbondong-bondong mendatangi pengadilan ini dari segala penjuru. Seorang terdakwa yang disebut-sebut sebagai panutan menggunakan kata-kata di luar dari sifat seorang panutan dengan menggunakan kalimat yang menjijikan adalah hanya diberikan kepada sesuatu yang jorok. Ngancam mengepung lonte, polisi kalang kabut jagain lonte. Iya, kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Apalagi jika 7,5 juta peserta aksi 212 tahun 2016, terlebih-lebih 15 juta peserta reuni 212 tahun 2018 yang datang berbondong-bondong mengepung pengadilan ini untuk menyambut tantangan jaksa penuntut umum sekaligus membuktikan kekuatan cinta mereka.